Bagaimana Dragon membentuk Revolutionary Army untuk melawan pemerintah dunia? Untuk memahami bagaimana organisasi ini terbentuk, kita harus melihat lebih jauh dari sekadar kekuatan fisik. Ini adalah tentang ideologi, pengkhianatan, dan jaringan rahasia yang dibangun di bawah radar. Dunia One Piece dikendalikan oleh pemerintah dunia yang dipimpin oleh Gorosei dan sosok misterius di atas mereka. Di permukaan, mereka menawarkan ketertiban dan keamanan melalui marin. Namun di balik itu terdapat sistem diskriminasi yang sangat tajam, terutama terhadap mereka yang tidak memiliki koneksi dengan Tenryubito. Keadilan yang mereka terapkan seringkali menjadi alat untuk membungkam suara-suara yang mempertanyakan otoritas mereka. Kita berada di sebuah era di mana banyak negara kecil terpaksa membayar upeti yang mencekik demi mendapatkan perlindungan. Jika sebuah negara menolak, mereka akan menghadapi ancaman pembersihan massal melalui booster call. Tekanan politik ini menciptakan rasa frustrasi yang mendalam di berbagai belahan dunia, menunggu satu percikan kecil untuk memulai sebuah pemberontakan yang terorganisir. Di tengah kekacauan sistemik ini, muncul Monkey D. Dragon. Ia memiliki latar belakang yang sangat kontradiktif. Sebagai anak dari seorang pahlawan marin, Monkey D. Garp. Alih-alih mengikuti jejak ayahnya untuk menjaga stabilitas dunia melalui jalur militer resmi, Dragon memilih jalur yang berlawanan karena ia menyadari bahwa stabilitas yang dijanjikan pemerintah dunia hanyalah fata morgana yang dibangun di atas penderitaan rakyat. Dragon bukan sekadar pejuang, melainkan seorang strategis yang bergerak dalam bayang-bayang. Ia memahami bahwa melawan pemerintah dunia secara frontal dengan kekuatan kasar adalah tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, ia mulai membangun jaringan informasi dan kepercayaan, mencari individu-individu yang memiliki visi yang sama tentang kebebasan sejati tanpa tekanan dari para bangsawan dunia. Perubahan besar terjadi ketika Dragon memutuskan untuk tidak lagi sekadar mengamati, tetapi mulai menggalang kekuatan secara kolektif. Pemicunya adalah kesadaran bahwa penindasan pemerintah dunia sudah mencapai titik yang tidak bisa ditoleransi, di mana hak asasi manusia diabaikan demi ego para Tenryubito. Ia mulai mengidentifikasi titik-titik lemah dalam administrasi dunia dan mendekati mereka yang terpinggirkan. Keputusan Dragon untuk membentuk Revolutionary Army bukan terjadi dalam semalam, melainkan melalui rangkaian pertemuan rahasia di berbagai pulau. Ia menawarkan sebuah alternatif, sebuah dunia di mana rakyat tidak lagi menjadi budak bagi penguasa yang tidak mereka pilih. Langkah awal ini mengubah Dragon dari seorang pengembara yang skeptis menjadi pemimpin sebuah gerakan yang mulai diperhitungkan oleh markas besar marin. Seiring berkembangnya organisasi, Revolutionary Army mulai melakukan infiltrasi ke berbagai negara yang berada di bawah pengaruh pemerintah dunia. Konflik meningkat ketika mereka mulai menggalang pemberontakan lokal untuk menggulingkan rezim diktator yang didukung oleh World Government. Hal ini membuat pemerintah dunia merasa terancam, karena untuk pertama kalinya ada organisasi yang mampu menggerakkan massa dalam skala global. Yang membuat situasi lebih rumit adalah bagaimana Dragon mengelola berbagai faksi di dalam pasukannya. Ia harus memastikan bahwa setiap anggota memiliki loyalitas yang tidak tergoyahkan, mengingat risiko pengkhianatan sangat tinggi saat berhadapan dengan intelijen pemerintah dunia. Setiap keberhasilan satu pulau dalam memerdekakan diri menjadi ancaman serius bagi stabilitas kekuasaan para bangsawan dunia yang merasa tak tersentuh. Titik balik yang paling krusial adalah ketika Dragon berhasil merekrut individu-individu dengan kemampuan luar biasa yang memiliki dendam atau visi serupa. Salah satu momen penting adalah bergabungnya Bartolome Kuma, yang membawa kekuatan fisik luar biasa dan informasi berharga tentang struktur dunia. Kehadiran tokoh-tokoh kuat seperti Kuma dan Emporio Ivankov memberikan dimensi baru bagi Revolutionary Army, dari sekadar gerakan protes menjadi kekuatan militer yang diperhitungkan. Dengan dukungan strategis dan kekuatan tempur yang meningkat, Dragon tidak lagi hanya bersembunyi, tetapi mulai mendikte permainan. Mereka mampu melakukan operasi penyelamatan dan sabotase yang membuat pemerintah dunia kewalahan. Momentum ini membuktikan bahwa struktur kekuasaan World Government bisa diguncang jika serangan dilakukan pada titik-titik saraf yang tepat dan terkoordinasi dengan rapi. Puncak dari segala pergerakan ini terlihat pada koordinasi besar-besaran yang dilakukan menjelang momen-momen besar seperti referee. Dragon mengonsolidasikan seluruh kekuatannya untuk memberikan tekanan maksimal kepada pemerintah dunia. Meskipun ia jarang tampil di garis depan, pengaruhnya terasa dalam setiap gejolak yang terjadi di berbagai kerajaan yang selama ini tunduk pada aturan absolut Tenryubito. Kita melihat bagaimana Revolutionary Army beroperasi sebagai mesin perang yang efisien, menggunakan spionase dan serangan mendadak untuk melumpuhkan otoritas lokal.
Fokus utama Dragon bukan hanya menghancurkan, tetapi menggantikan sistem yang korup dengan sesuatu yang lebih adil. Puncaknya adalah ketika keberadaan mereka tidak bisa lagi diabaikan, dan Dragon secara resmi menjadi target utama dengan nilai buronan yang sangat tinggi, karena dianggap sebagai kriminal paling berbahaya. Dampak langsung dari terbentuknya Revolutionary Army adalah terciptanya polarisasi yang ekstrim di seluruh dunia. Banyak negara mulai mempertimbangkan untuk memisahkan diri dari pemerintah dunia setelah melihat keberhasilan gerakan Dragon. Namun, hal ini juga memicu respons brutal dari pemerintah dunia yang semakin memperketat pengawasan dan melakukan pembersihan terhadap siapapun yang dicurigai sebagai simpatisan revolusioner. Bagi Dragon sendiri, harga yang harus dibayar adalah isolasi total dari keluarganya dan hidup dalam pelarian permanen. Ia harus mengorbankan kehidupan normal demi beban memimpin ribuan orang yang menggantungkan harapan pada dirinya. Ketegangan antara Dragon dan Garp menjadi simbol dari perpecahan ideologi antara menjaga ketertiban lewat kekerasan atau memperjuangkan keadilan lewat perubahan sistemik. Kehadiran Revolutionary Army memberikan makna bahwa tidak ada kekuasaan yang benar-benar absolut. Dragon menunjukkan bahwa bahkan organisasi sekuat pemerintah dunia pun memiliki celah yang bisa ditembus jika ada kemauan dan strategi yang tepat. Ia meninggalkan warisan berupa harapan bagi mereka yang tertindas, bahwa perubahan adalah hal yang mungkin terjadi asalkan ada keberanian untuk melawan. Kisah ini menjadi penting karena mengajarkan bahwa perlawanan yang efektif bukan hanya tentang seberapa kuat serangan kita, tetapi tentang seberapa besar dukungan rakyat yang bisa kita raih. Dragon tidak membangun pasukan untuk menjadi penguasa baru, melainkan untuk menghancurkan rantai perbudakan yang telah membelenggu dunia selama berabad-abad, menjadikan kebebasan sebagai tujuan akhir dari segala perjuangannya. Melihat strategi Dragon yang begitu rapi dan misterius, menurut kalian apakah Revolutionary Army akan menjadi kunci utama dalam menggulingkan pemerintah dunia? Atau justru akan ada kekuatan lain yang lebih menentukan? Apakah Dragon akan tetap menjadi sosok di balik layar? Atau pada akhirnya ia harus berhadapan langsung dengan Gorosei? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.